Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menggelar peringatan Nuzulul Quran di Istana Negara pada Selasa malam. Peringatan Nuzulul Quran di Istana Negara dihadiri Wakil Presiden, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, serta para ulama dan tokoh agama. Tahun ini peringatan Nuzulul Quran mengangkat tema Al-Quran Amanah Ekologis dan Jalan Perdamaian Dunia. Tema ini menekankan pentingnya menjaga lingkungan, memperkuat persatuan, serta menebarkan pesan perdamaian. Dalam kesempatan ini, ulama Quraisy Shihab menyampaikan tausiah dan doa bagi bangsa Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan di tengah keberagaman. Kita bertekad untuk memelihara persahabatan dan hubungan baik dengan semua bangsa, dengan semua negara, dengan semua kekuatan. Kita tidak mau campur tangan dalam urusan dalam negeri negara manapun. Kita hormati semua kekuatan di dunia, yang besar maupun yang kecil. Ini adalah jalan yang telah ditunjuk oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Ini juga ditunjuk oleh hampir semua guru-guru agama dari semua agama, bahwa kita akan berusaha sangat keras untuk menjaga perdamaian. Pemirsa, momen hangat terekam usai cendekiawan Muslim Profesor Quraisy Shihab menyampaikan hikmah agama di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Dengan sigap, Presiden Prabowo membantu dan menuntut Quraisy Shihab menuruni anak tangga podium sebagai bentuk penghormatan tertinggi kepada sang ulama. Usai menyampaikan pesan spiritual, Presiden Prabowo tampak menggandeng erat tangan kanan Quraisy Shihab saat menuruni 3 undakan tangga podium. Sambil memegang tongkat di tangan kiri, Quraisy Shihab terlihat memberikan beberapa pesan yang disambut anggukan oleh kepala negara. Keduanya kemudian berjalan bersama menuju tempat duduk semula. Momen Ramadan dimanfaatkan ratusan warga binaan LP kelas 2B Maros, Sulawesi Selatan untuk mendekatkan diri pada Allah. Para napi hatam Al-Quran setiap 4 hari sekali. Suasana hikmat terasa di Masjid Ba'abu Taubat, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Maros, Sulawesi Selatan. Ratusan warga binaan memenuhi masjid untuk sholat berjamaah yang dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Kegiatan tadarus ini dilaksanakan rutin selama bulan suci Ramadan, baik di masjid lapas maupun di sel masing-masing. Dalam satu malam, warga binaan mampu membaca hingga 8 juz Al-Quran. Dengan intensitas tersebut, mereka dapat menyelesaikan atau hatam Al-Quran setiap 4 hari sekali. Senang sekali sebenarnya belajar begini. Bagaimanapun juga namanya kita narapidana kan, kegiatan kan tidak ada. Dan difasilitasi untuk belajar ya kita ikut. Selain tadarus, warga binaan juga mengikuti siraman rohani singkat. Kegiatan keagamaan ini menjadi bagian dari program pembinaan spiritual selama menjalani masa pidana. Alhamdulillah, kalau yang diprogramkan setiap malam itu, setiap 4 hari itu khatam Al-Quran. Jadi kurang lebih kira-kira sudah sampai 7 kali sampai di hari ini. Kemudian yang secara mandiri juga banyak yang sudah khatam. Jadi mereka biasanya melakukan tidak hanya di masjid, tetapi termasuk di kamar juga tetap mengaji. Saat ini jumlah warga binaan di Lapas Maros mencapai 174 orang dengan mayoritas beragama Islam.
Selain pembinaan keagamaan, Lapas Maros juga menyelenggarakan program pendidikan penyetaraan bagi warga binaan. Dari Maros, Sulawesi Selatan. Aktivitas produksi kue kering di sejumlah rumah produksi di Kota Semarang semakin sibuk menjelang Lebaran. Permintaan kue kering tahun ini mengalami peningkatan drastis hingga 3 kali lipat dibandingkan hari biasa. Bahkan dalam sehari, pesanan bisa mencapai sekitar 1.000 toples berukuran 500 gram. Dari berbagai jenis kue kering, 3 varian klasik tetap menjadi favorit pelanggan, yakni kastengel, nastar, dan putri salju. Trio kue kering legendaris ini hampir selalu menjadi menu wajib untuk hidangan Lebaran maupun sebagai hampers. Kebutuhannya kalau sampai malam itu sampai 50 porsi. 50 pieces. Kalau untuk yang goreng-gorengan kecil lebih banyak ya, mungkin sampai 100 pieces ya. Soalnya kan sambil kerja sambil nyemil-nyemil kayak gitu. Mungkin sampai 2.000 toples. Oh jauh ya. Kalau Lebaran itu bijiannya ada sekitar segitu, belum yang hampers. Banyak sekali pesanan. Lonjakan permintaan kue kering ini diperkirakan masih akan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Pemirsa, Masjid Istiqlal Jakarta membuka kegiatan itikaf untuk masyarakat pada 10 hari terakhir Ramadan 1447 Hijriah. Program ini terbuka untuk umum dan dapat diikuti jemaah secara gratis tanpa perlu melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Kegiatan iktikaf dimulai pada 11 Maret 2026 pukul 1 dini hari. Jemaah diperbolehkan untuk mulai bermalam di area masjid sejak tadi malam sebagai persiapan mengikuti rangkaian ibadah pada malam hari. Pemirsa, PT MNC Sky Vision Tbk bersama MNC Peduli menggelar kegiatan sosial di bulan suci Ramadan di RPTRA Kedoya Utara, Jakarta Barat. Kegiatan sosial berupa pesantren kilat dan santunan dihadiri oleh puluhan anak yatim piatu. Puluhan anak yatim piatu sangat antusias mengikuti kegiatan pesantren kilat di RPTRA Kedoya Utara, Jakarta Barat. Kegiatan yang digelar PT MNC Sky Vision Tbk bersama MNC Peduli dan Kelurahan Kedoya Utara ini memberikan pembinaan nilai-nilai keagamaan melalui berbagai kegiatan edukatif dan berbagai macam lomba bernuansa religi. Pada kegiatan ini, MNC Sky Vision juga memberikan santunan kepada anak-anak yatim piatu sebagai bentuk kepedulian terhadap mereka yang membutuhkan perhatian dan dukungan. Harapan kami kegiatan ini dapat berkelanjutan, yang mana kegiatan ini sudah berlangsung selama 3 tahun berturut-turut. Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan dampak positif sehingga kedepannya juga masyarakat dapat merasakan hal yang sama dalam program CSR ini. Alhamdulillah PT MNC Sky Vision dengan MNC Peduli itu telah mengadakan ketiga kalinya pada tahun ini, dan mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya tetap PT MNC jadi mendukung kegiatan ini. PT MNC Sky Vision Tbk bersama MNC Peduli berkomitmen untuk terus menjalankan berbagai program sosial yang berkelanjutan, serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, khususnya dalam bidang pendidikan, kemanusiaan, dan pemberdayaan. Tim Liputan iNews melaporkan.